Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi di pembahasan soal-soal matematika teknik terkait dengan 4 materi. Yang pertama adalah materi tentang fungsi analitik, yang kedua adalah fungsi harmonik, ketiga adalah fungsi eksponensial, dan yang terakhir adalah fungsi logaritma natural atau len. Oke, kita akan langsung bahas contoh-contoh soal aja. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari fungsi analitik, fungsi harmonik, dan juga prinsip kerja dari cara menghitung fungsi eksponensial dalam bentuk kompleks dan fungsi logaritmi natural dalam bentuk kompleks. Langsung aja, nomor satu, kita lihat di situ ada fungsi z, yaitu sama dengan e pangkat x cos y tambah i sin y. Nah, kita disuruh untuk menentukan apakah fungsi di atas itu analitik atau enggak. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bagian mana yang u atau fungsi realnya saja dan bagian mana yang v atau fungsi imajinernya saja. Ya, karena kita lihat di sini udah dipilah-pilih, artinya kalau misalkan gak ada i-nya berarti fungsi real, kalau ada i-nya berarti fungsi imajiner. Jadi u-nya kita langsung tahu dari situ nilainya adalah e pangkat x cos y. Sementara untuk nilai v-nya adalah e pangkat x sin y. Nah, karena untuk bisa dinyatakan sebagai fungsi yang analitik, kita harus memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Ya. Kita harus membuat persamaan itu paling tidak memenuhi dua persamaan Cauchy Riemann, yaitu do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan min do v per do x. Cara paling gampang adalah tentu saja langsung melakukan turunan terhadap fungsi-fungsi itu. Yang pertama adalah turunan u terhadap x, yang kedua turunan u terhadap y, yang ketiga adalah turunan v terhadap x, dan yang terakhir adalah turunan v terhadap y. Yang kita sudah pelajari di kalkulus adalah e pangkat x kalau diturunkan adalah juga hasilnya e pangkat x. Kalau e pangkat x diintegralkan hasilnya adalah e pangkat x tambah k atau tambah konstanta. Nah, di sini kita lihat u-nya itu adalah e pangkat x cos y. Cos y itu dianggap sebagai suatu besaran yang tidak ada unsur x-nya, jelas ya. Jadi kita bisa anggap itu sebagai angka atau sebagai konstanta atau apapun itu, sehingga kita nggak usah pusing-pusing mikirin cos y saat kita menurunkan terhadap x. Ya. Jadi itu dianggap sebagai konstanta. Jadi itu seperti cos y e pangkat x. Dan kita tahu sama-sama kalau e pangkat x diturunkan hasilnya juga sama, yaitu e pangkat x. Tapi hati-hati, kalau e pangkat 2x diturunkan adalah 2e pangkat 2x, e pangkat 5x diturunkan 5e pangkat 5x. Jadi e pangkat memang selalu akan menghasilkan nilai turunan yang sama dengan bilangan itu sendiri kalau pangkatnya pangkat x atau pangkat y dan diturunkan terhadap y. Tapi kalau pangkatnya bukan suatu variabel, satu variabel maksudnya, tapi variabel yang dikalikan sesuatu atau dioperasikan dengan yang lain, maka ya kita harus menggunakan prinsip turunan berantai di situ. Jadi 2x-nya diturunkan dulu baru dikalikan turunan dari e pangkat 2x-nya. Oke, jadi kita kembali lagi ke e pangkat x cos y. Jadi turunannya atau do u per do x-nya itu adalah e pangkat x cos y. Itu kadang-kadang kita juga bisa nyatakan dalam bentuk u pangkat x. Ux. Jadi ux artinya do u per do x itu sama dengan e pangkat x cos y. Itu adalah turunan pertama u terhadap x. Sementara uy itu adalah turunan pertama u terhadap y. Kita lihat sekarang e pangkat x-nya yang dianggap sebagai konstanta. Jadi kita lihat cos kalau diturunkan adalah min sin. Jadi cos y diturunkan min sin y. Dan e pangkat x-nya ya kita ikutkan saja karena dia dianggap sebagai konstanta. Jadi do u per do y itu sama dengan turunan dari e pangkat x cos y itu sama dengan min e pangkat x sin y. Oke, jadi kita udah dapat turunan terhadap u, sekarang kita cari turunan terhadap v. Nah, do v per do x itu kita lihat. Jadi
V-nya itu kan sama dengan E pangkat X sin Y. Berarti do V per do X itu adalah E pangkat X sin Y juga, karena turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X, dan sin Y-nya nggak diapa-apain karena dia itu adalah dianggap sebagai konstanta. Sementara do V per do Y itu adalah turunan dari E pangkat X sin Y terhadap Y. Hasilnya adalah E pangkat X cos Y, karena turunan dari sin Y adalah cos Y. Nah, kita ngelihat, jadi sudah ada 4 hasil, yaitu do U per do X, do U per do Y, do V per do X, dan do V per do Y. Kita ngelihat apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi dari persamaan terlihat, do U per do X itu hasilnya adalah E pangkat X cos Y, do V per do Y itu hasilnya adalah E pangkat X cos Y juga, jadi sama. Tapi itu belum tentu memenuhi karena kita harus cek yang satu lagi, yaitu do U per do Y itu sama dengan E pangkat X sin Y, sementara do V per do X itu sama dengan do V per do Y itu sama dengan min E pangkat X sin Y, dan do V per do X sama dengan E pangkat X sin Y. Jadi do U per do Y itu sama dengan min do V per do X itu sama dengan E pangkat X sin Y. Nah, karena sama, artinya ya untuk semua titik persamaan dalam fungsi Z itu bisa diturunkan karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Dengan kata lain, fungsi di atas bisa dinyatakan sebagai fungsi analitik. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya mudah saja. Jadi langkah pertama adalah kita turunkan baik U dan V terhadap X dan Y. Jadi ada 4 turunan di situ. Turunan pertama U terhadap X, turunan pertama U terhadap Y, turunan pertama V terhadap X, turunan pertama V terhadap Y. Lalu kita lihat apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau enggak. Satu aja nggak memenuhi berarti fungsinya bukan fungsi analitik. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sekarang fungsi Z-nya adalah IZ bar, Z tambah Z. Ya. Jadi Z bar itu adalah sekawan dari Z, yang nilainya adalah berarti X min IY. Jadi Z bar itu selalu X min IY. Ya. Jadi I dikalikan Z bar kali Z itu sama dengan I dikali X min IY dikali X tambah IY. Jadi sama dengan I dikalikan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Jadi kalau udah biasa langsung aja, karena kita tahu kalau dikalikan sekawan fungsi imajinernya hilang. Nah, ketika ditambahkan dengan Z berarti fungsi di atas tadi ditambahkan dengan X tambah IY. Ya. Sehingga fungsi lengkapnya itu adalah X ya tambah I dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y. Kita langsung pisahin U-nya sama V-nya. U-nya itu sama dengan X berarti, karena yang real di persamaan tersebut itu cuma X, dan V-nya itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y. Nah, kita turunkan U terhadap X, hasilnya adalah turunan dari X sama dengan 1. Turunan dari U terhadap Y itu sama dengan 0. Nah, Vx atau do V per do X itu sama dengan turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y terhadap X, itu hasilnya adalah 2X. Dan Vy itu adalah do V per do Y, yaitu turunan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y terhadap Y, hasilnya 2Y tambah 1. Secara kasat mata kita bisa ngelihat bahwa do U per do X itu beda dengan do V per do Y, itu langsung nggak analitik. Ya. Tapi kita juga ngelihat bahwa persamaan satu lagi adalah do U per do Y tidak sama dengan min do V per do X. Jadi karena dua persamaan ini berbeda, itu langsung nggak analitik. Sebenarnya kalau kita cek dan kita lihat bahwa do U per do X itu langsung tidak sama dengan do V per do Y, itu langsung bisa divonis tidak analitik. Artinya nggak usah dicek lagi, yang satunya nggak apa-apa. Tapi saya ingin memperlihatkan aja bagaimana dua buah persamaan tersebut itu ketika dibandingkan sama-sama tidak analitik. Ya, jadi itu contoh-contohnya untuk persamaan fungsi analitik. Oke, kita lanjut ke fungsi harmonik. Jadi kalau tadi biasanya dalam fungsi analitik itu kita dikasih tahu fungsinya dan kita disuruh ngecek apakah persamaan tersebut analitik atau enggak. Maka kalau di fungsi harmonik itu biasanya yang dikasih tahu di awal adalah U-nya saja atau V-nya saja, dan kita suruh cek dengan dengan persamaan harmonik apakah persamaannya harmonik atau enggak. Kalau misalkan harmonik, kita disuruh mencari nilai V yang membuat fungsi tadi analitik. Jadi dibalik ya. Jadi kita cek dulu U-nya atau V-nya itu harmonik atau enggak.
Begitu kita sudah dapatkan bahwa persamaan U-nya saja atau V-nya saja itu harmonik, maka kita mencari U konjugatnya atau V konjugatnya sehingga persamaan fungsinya menjadi persamaan fungsi analitik. Nah, kita lihat contohnya adalah ini. Jadi ada sebuah fungsi yang dikasih tahu U-nya saja, besarnya adalah X kuadrat min Y kuadrat min Y, dan kita ingin tahu apakah fungsinya harmonik di setiap titik, dan kalau harmonik maka V-nya nilainya berapa dan fungsi dari persamaan Z-nya itu berapa. Jadi dilihat ya, kalau misalkan untuk persamaan harmonik, yang paling penting adalah kita lihat apakah do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat itu sama dengan 0. Atau kalau yang dikasih tahu V, berarti do kuadrat V per do X kuadrat tambah do kuadrat V per dy kuadrat sama dengan 0. Jadi bisa dilihat dari turunan kedua dari U terhadap X dan Y, atau turunan kedua dari V terhadap X dan Y, dan ketika dijumlahkan apakah 0 atau enggak. Kalau hasilnya 0 berarti harmonik. Jadi langkah pertama adalah menurunkan 2 kali persamaan U tersebut terhadap X ataupun terhadap Y. Jadi kita lihat do U per do X-nya itu hasilnya adalah turunan dari X kuadrat min Y itu 2X, karena Y-nya dianggap sebagai konstanta. Konstanta diturunin ya 0 ya terhadap apapun. Dan turunan keduanya yaitu turunan dari 2X, yaitu sama dengan 2. Sementara turunan dari Y itu adalah turunan pertamanya min 2Y min 1, karena X kuadratnya dianggap sebagai konstanta. Jadi kita tinggal nurunin min Y kuadrat min Y, hasilnya adalah min 2Y min 1. Turunan keduanya adalah turunan dari min 2Y min 1 terhadap Y, yaitu min 2. Nah, kita lihat, jadi do kuadrat U per do X kuadrat itu sama dengan 2, dan do kuadrat V per do Y kuadrat itu sama dengan min 2, dan ketika dijumlahkan hasilnya 0. Ya, 2 min 2 sama dengan 0, jadi kita bisa langsung nyatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi harmonik. Artinya ini adalah suatu kenyataan yang harus diterima bahwa kita harus nyari nilai V-nya. Ya, kalau ngerjain soal itu kadang-kadang berharap kalau gitu lebih baik fungsinya nggak harmonik aja, biar kita nggak usah disuruh nyari nilai V-nya. Begitu ketahuan harmonik berarti kita suruh nyari nilai V-nya dan nyari nilai FZ-nya. Oke. Nah, kita udah tahu ya bahwa berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann tadi, bahwa untuk fungsi analitik itu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Berarti kita menggunakan acuan persamaan analitik tadi di Cauchy-Riemann tadi untuk mencari nilai V. Berarti kita tahu bahwa do V per do Y itu sama dengan 2X karena nilainya sama dengan do U per do X. Dan do V per do X itu sama dengan 2Y tambah 1 karena nilainya sama dengan min do U per do Y. Jadi udah ketemu yaitu do V per do Y dan do V per do X. Sebenarnya ketika kita mencari nilai V itu ya kita tinggal ngintegralin aja. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita mengintegralkan, ini adalah integral yang berdasarkan turunan parsial. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mengintegralkan, kita harus mengambil asumsi bahwa ada fungsi lain dalam X atau Y yang ketika diturunkan hasilnya 0. Jadi caranya adalah dengan mengintegralkan dulu, ya, integralin dulu hasilnya. Contohnya di sini adalah kita mau mengintegralkan terhadap Y. Jadi do V per do Y itu sama dengan 2X. Berarti kan V sama dengan integral 2X dy. Itu adalah hasilnya 2XY tambah K. K-nya itu apa? K-nya itu adalah suatu nilai yang kita nggak tahu. Ya, suatu nilai yang kita nggak tahu. Dan karena nilainya kita nggak tahu, kita anggap sebagai suatu fungsi X. Ya. Karena bisa jadi konstanta, bisa jadi fungsi X. Contohnya adalah Hx. Jadi integral dari V adalah 2XY tambah Hx. Biasanya kan kita kalau ngintegralin kan kita ngintegralin kan hasilnya kan ditambahkan konstanta. Nah, sekarang kita ganti konstantanya dengan Hx. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita kan tadi udah ketemu ya nilai do V per do X-nya berapa, yaitu 2Y tambah 1. Nah, berarti kita turunin lagi nih V-nya. Tadi kita udah ngintegralin V-nya terhadap Y, ketemunya hasilnya adalah 2XY tambah Hx. Kita turunin lagi 2XY tambah Hx-nya. Hasilnya adalah 2Y tambah dH per dx. Nah, kita tahu bahwa do V per do X itu sama dengan 2Y tambah 1. Nah, ketika kita turunin 2XY tambah Hx, itu hasilnya 2Y tambah dH per dx.
Jadi kita bisa ngelihat bahwa 2Y tambah 1 itu sama dengan 2Y tambah DH per DX. Artinya DH per DX-nya itu 1. Begitu kita tahu bahwa DH per DX-nya itu sama dengan 1, maka HX-nya itu adalah integral 1 DX, yaitu X tambah K. Jadi kita bisa ngelihat ya, fungsi V-nya lengkapnya itu adalah 2XY tambah HX atau 2XY tambah X tambah K. Sehingga untuk mencari fungsi analitiknya kita tinggal jumlahkan U tambah IV tadi, di mana U-nya itu adalah di persamaan awal udah dikasih tahu yaitu X kuadrat min Y kuadrat min Y, ditambahkan IV di mana V-nya adalah 2XY tambah X tambah K. Ya, jadi yang tricky di sini adalah kita mengintegralkan dou V per dou Y, ya, integralkan terhadap Y ya, jangan terhadap X. Lalu habis itu diintegralkan, diturunkan lagi terhadap X. Jadi nanti bolak-balik seperti itu. Integralkan terhadap Y untuk persamaan dou V per dou Y. Lalu setelah itu hasil integralnya diturunkan terhadap X, di mana kita memisalkan fungsi konstanta dengan HX. Tapi kalau yang dikasih tahu fungsi V-nya di awal, maka kita mengintegralkan dou U per dou X terhadap X. Setelah itu diturunkan lagi terhadap Y, dan kita samakan dengan dou V per dou Y-nya. Ya. Oke, jadi itu contoh fungsi harmonik pertama. Terus yang kedua, contoh fungsi harmonik untuk V sama dengan E pangkat X sin 2Y. Jadi apakah itu harmonik? Kalau iya, fungsi analitiknya seperti apa? Dou V per dou X itu sama dengan E pangkat X sin 2Y. Dou V per dou Y itu sama dengan 2E pangkat X cos 2Y. Jadi ingat ya, sin 2Y diturunin adalah 2 cos 2Y. Ya, jadi hasil dou V per dou Y adalah 2E pangkat X cos 2Y. Nah, dou kuadrat V per dou X kuadrat itu sama dengan E pangkat X sin 2Y, dan dou kuadrat V per dou Y kuadrat sama dengan min 4E pangkat X sin 2Y. Kita ngelihat bahwa dou kuadrat V per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat V per dou Y kuadrat itu tidak sama dengan 0. Sehingga langsung dinyatakan ini bukan fungsi harmonik. Sehingga kita langsung bebas, tidak usah mencari fungsi analitiknya. Ini adalah contoh soal di mana langkahnya jadi pendek karena langsung ketahuan itu bukan fungsi harmonik. Jadi kita nggak usah nyari fungsi fz-nya. Oke, kita cari contoh lagi yang mirip sama tadi. Jadi sekarang V-nya sama dengan E pangkat 2X sin 2Y. Nah, dengan cara seperti itu kita langsung tahu bahwa dou V per dou X-nya sama dengan turunan dari V tadi terhadap X, yaitu turunan dari E pangkat 2X adalah 2E pangkat 2X, dan sin 2Y-nya ngikut karena dianggap sebagai konstanta. Sementara dou kuadrat V per dou X kuadrat adalah turunan dari 2E pangkat 2X, yaitu 4E pangkat 2X, sin 2Y-nya ngikut aja karena dianggap konstanta. Sementara dou V per dou Y itu adalah turunan dari sin 2Y, 2 cos 2Y, E pangkat 2X-nya ngikut sebagai konstanta, dan dou kuadrat V per dou Y kuadrat itu sama dengan turunan dari 2 cos 2Y, yaitu min 4 sin 2Y dikalikan E pangkat 2X yang dianggap sebagai konstanta. Jadi kita bisa ngelihat bahwa dou kuadrat V per dou X kuadrat ditambahkan dou kuadrat V per dou Y kuadrat itu sama dengan 0. Dan itu adalah fungsi harmonik. Nah, untuk persamaan fungsi analitik, kita tahu bahwa dou V per dou Y sama dengan dou U per dou X itu sama dengan 2E pangkat 2X cos 2Y ya. Jadi kita langsung tahu nilai dou U per dou X-nya. Dan dou V per dou X sama dengan dou U per dou Y. Ya, dou U per dou Y itu sama dengan min 2E pangkat 2X sin 2Y. Ya, jadi kita ngelihat dou V per dou X-nya kan 2E pangkat 2X sin 2Y. Jadi dou U per dou Y-nya adalah min itu, sehingga hasilnya adalah min 2E pangkat 2X sin 2Y. Nah, kita langsung cari nilai U-nya. Tadi kita udah ketahuan nilai V-nya, kita cari nilai U-nya. U-nya kita bisa mengintegralkan nilai dou U per dou X terhadap dx, atau 2E pangkat 2X cos 2Y diintegralkan terhadap dx. Hasilnya adalah 2 cos 2Y E pangkat 2X per 2 tambah HY, yaitu fungsi Y, karena tadi kita ngintegralin terhadap X. Jadi hanya HY, karena kita nggak tahu fungsi dalam Y-nya berapa. Bisa jadi ada, ya. Itu sama dengan E pangkat 2X cos 2Y tambah HY. Nah, jadi kita tahu ya, U-nya sama dengan E pangkat 2X tambah E pangkat 2X cos 2Y tambah HY.
Nah, kita mau cari Hy-nya itu ada apa enggak. Nah, kita turunin lagi. U-nya terhadap Y, hasilnya adalah min 2E pangkat 2X sin 2Y tambah DHY per DY. Itu sama dengan, kita lihat tadi, do U per do Y-nya berapa. Do U per do Y-nya kan tadi hasilnya kita udah dapatkan itu min 2E pangkat 2X sin 2Y. Dan ketika kita turunin itu hasilnya adalah min 2E pangkat 2X sin 2Y tambah DH per DY. Jadi kita bisa ngelihat bahwa DH per DY-nya itu 0. Kenapa? Karena min 2E pangkat 2X sin 2Y tambah DH per DY itu sama dengan min 2E pangkat 2X sin 2Y saja. Di di do U per do Y-nya yang di sini, yang di atas itu cuma nilainya min 2E pangkat 2X sin 2Y, nggak ditambahin apa-apa lagi. Kita ngelihat di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa DH per DY-nya itu 0, sehingga persamaannya jadi E pangkat 2X cos 2Y tambah I dalam kurung E pangkat 2X sin 2Y tambah K. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ngelihat untuk fungsi eksponensial. Ini gampang sih sebenarnya. Jadi, kita ngelihat bahwa fungsi eksponen E pangkat 1,4 min 0,6I, kita ubah menjadi U dan V. Berarti yang realnya adalah dibuat E pangkat 1,4 dan yang imajinernya itu jadi cos theta tambah I sin theta. Tetanya adalah min 0,6. Yang perlu diperhatikan di sini adalah min 0,6-nya itu adalah min 0,6 radian. Jadi hati-hati jangan pakai derajat ketika pakai kalkulator dalam menghitung persamaan ini. Sehingga kita dapatkan E pangkat 1,4-nya adalah 4,055. Dalam kurung cos min 0,6 radian adalah 0,825 ditambah I sin min 0,6 itu hasilnya adalah min 0,56 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 3,35 min I dikalikan 2,29. Contoh lainnya adalah E pangkat min 2,5 min 4I, cari nilai U dan V-nya. Jadi E pangkat min 2,5-nya dikeluarkan ya, dikalikan cos min 4 tambah I sin min 4 radian sama-sama. Jadi E pangkat min 2,5 hasilnya adalah 0,082, cos min 4 hasilnya min 0,654, dan sin min 4 hasilnya adalah 0,757. Jadi ketemu hasil akhirnya min 0,054 tambah I 0,062. Jadi untuk E pangkat cukup mudah ya, kita tinggal memisahkan yang real sama imajiner. Yang real kita langsung operasikan dan yang imajiner kita kalikan dengan, kita ubah menjadi cos theta tambah I sin theta. Nah, sekarang kita lihat logaritma natural. Saya sengaja menggunakan logaritma dasar, cirinya adalah L-nya besar, sehingga kita nggak usah pusing-pusing mikirin N-nya berapa. Yang penting sudutnya adalah di antara min pi sampai pi atau min 180 derajat sampai 180 derajat. Ya. Jadi soal pertama adalah tentukan ln 4 dikurangi 4i. Kita langsung tahu bahwa 4 min 4i itu adanya di kuadran 4 ya, karena realnya positif dan imajinernya negatif. Dan kalau di kuadran 4 kita langsung operasikan aja, jadi nggak usah pikirin apakah dia dijumlahkan dengan 180 derajat atau enggak. Sehingga tetanya itu adalah arcus tangan min 4 per 4, arcus tangan min 1, itu sama dengan min pi per 4 radian atau min 45 derajat. Ya, karena pi radian itu adalah 180 derajat, sehingga hasilnya ketemu adalah min pi per 4 radian, dan kita masukkan nilainya min pi per 4 aja. Sementara nilai besar dari Z atau nilai resultannya adalah akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu 4 akar 2, sehingga ln 4 min 4i kita langsung masukin nilainya 4 akar 2 tambah i dikalikan min pi per 4 sama dengan 4 akar 2 min i pi per 4, dan pi per 4-nya itu adalah berada di antara min pi sampai plus pi. Jadi itu adalah logaritma dasarnya. Sementara untuk nilai dari ln dari min 3 tambah 8i, kita langsung tahu bahwa min 3 8i tambah 8i itu adanya di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 biasanya kita jumlahkan dengan 180 derajat, atau dalam kasus ini dijumlahkan dengan pi radian. Jadi kita tulisnya pi saja. Jadi theta itu sama dengan pi tambah arcus tangan 8 per min 3 dalam radian, sama dengan pi tambah min 1,21. Karena kita angkanya nggak enak, jadi kita langsung ubah pi-nya jadi 3,14. 3,14 dikurangi 1,21 sama dengan 1,93 radian. Dan nilai dari nilai dari resultan Z-nya atau nilai dari magnitudenya adalah akar dari min 3 kuadrat tambah 8 kuadrat
sama dengan 9 tambah 64, akar dari 73 sama dengan 8,54. Sehingga ln min 3 tambah 8i itu sama dengan resultannya yaitu 8,54 tambah i dikalikan 1,93. Di mana 1,93 itu juga terletak di antara min pi sampai pi, jadi nggak ada masalah dengan itu, kita langsung masukkan saja. Oke, demikian pembahasan contoh-contoh soal yang terkait dengan fungsi analitik, fungsi harmonik, logaritma natural, dan fungsi eksponensial. Mudah-mudahan bermanfaat.